Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jamaah rahimakumullah. Pertama kita memunajat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan yang telah Allah anugerahkan kepada kita sebagai nikmat kehidupan yang lahir ataupun yang batin, dimaukan dalam perilaku keselamatan, dimaukan dalam perilaku iman, dan dimaukan berada di dalam iman, yakni pernyataan yang didasarkan atas saya bersaksi an asyhadu alla ilaha illallah, mengadanya keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semoga kita dalam ridhonya sehingga dalam ridho Allah, dalam syafaatnya sehingga dalam ampunan Allah, dan mendapatkan beri-beri pangestu guru wasithah. Berketepatan dengan Agustus, mungkin kita akan bertahap mengurai tentang kemerdekaan yang membebaskan. Apa sih yang dimaksud dengan merdeka? Apa yang dimaksud dengan bebas? Bebas, pembebasan, apakah makna liberal, apakah makna kapitalis, apakah makna sosialis? Saat kita berbicara tentang kemerdekaan, apa yang mesti diperjuangkan untuk mewujudkan pembebasan supaya kita disebut sebagai orang-orang yang merdeka? Wilayahnya yang merdeka, atau orangnya yang merdeka, atau ekonominya yang merdeka? Merdeka seperti apa? Bahwa setiap dari diri kita pasti menginginkan kemerdekaan, menginginkan pembebasan. Untuk dapat bertumbuh dan berkembang, kita memang memerlukan kemerdekaan supaya bisa berdaulat. Upaya kita untuk dapat memiliki perilaku mandiri, upaya kita untuk melakukan pemberdayaan dan berbudidaya, upaya kita untuk dapat mengembangkan potensi-potensi, upaya kita untuk bisa berbuat lakon pitukon, melakukan budidaya dan pemberdayaan. Kemerdekaan seperti apa? Apakah saat ini kita telah merdeka, ataukah kita belum merdeka? Siapa yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kemerdekaan itu? Saat kita memiliki tanah, umpamanya saat kita memiliki tanah ini mewakili dari bahasa teritorial. Teritorial itu sebuah wilayah, sebuah pemerintahan yang disepakati melalui sebuah perjanjian internasional, begitu ya kalau itu ngomong negara. Ini hanya mewakili. Saat seseorang itu memiliki tanah, kemudian namun tanah itu dikuasai oleh orang lain atau oleh bangsa lain, maka itu bisa saja itu disebut sebagai
pemilik tanah itu telah dijajah. Pada saat dampaknya itu seseorang pemilik tanah itu dalam kendali yang menguasai tanah itu. Tapi di sini kan ada unsur hal-hal yang lain seperti apakah itu direbut atau itu disewa. Atau ada unsur kerjasama, kan ini bentuk yang dikatakan sebagai penjajah, yang terjajah atau yang menjajah sehingga tidak terwujudnya kemerdekaan. Itu yang mana? Jadi pada saat ada perilaku yang memaksakan kehendak, jadi perilaku memaksakan kehendak, tidak ada rasa maklum, semaunya, nggak ada rasa maklum, ya, memaksakan kehendak supaya orang lain mengikuti kehendak kita. Bisa jadi kita ini sudah menjadi penjajah, atau paling tidak pemaksa kehendak itu sudah merupakan wujud dari bibit penjajah. Penjajahan dan kemerdekaan itu berkaitan erat dengan dikendalikan atau mengendalikan. Penjajahan dan kemerdekaan itu berkaitan erat dengan dikendalikan dan mengendalikan atau dikendalikan. Kemerdekaan itu akan menentukan nasib dan keberuntungan seseorang, keberuntungan, kesuksesan dan seterusnya gitu ya. Kemerdekaan itu akan menentukan nasib dan keberuntungan seseorang. Kemerdekaan akan menentukan perilaku, pemikiran seseorang. Memang untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita yang melekat pada saat kita lahir, potensi berpikir, potensi bertindak, kemudian untuk dapat bertumbuh dan berkembang itu memerlukan kedaulatan. Kedaulatan itu sebuah aturan dalam sebuah teritorial untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Itu kalau ngomong teritorial. Tapi kalau kedaulatan itu dalam diri seseorang berkaitan dengan mandiri dan berdaulat. Saat seseorang itu bisa merdeka, itu jika berdaulat. Seseorang itu bisa merdeka untuk mewujudkan kedaulatan, itu adalah kemerdekaan. Kemerdekaan itu berarti tidak ada unsur terjajah. Dalam bentuk apapun, dalam bidang apapun, upaya untuk memiliki mandiri dan berbudaya dan berbudaya itu memerlukan kedaulatan. Hal ini untuk mewujudkan sebuah upaya terwujudnya perilaku huriyah tamah. Kalau kita sudah ngomong huriyah tamah itu merdeka sejati, merdeka lahir, merdeka batin. Merdeka lahir terbebas dari segala bentuk penjajahan, merdeka batin itu terbebas dari segala bentuk penjajahan-penjajahan yang akibat kita buat sendiri. Karena ada unsur kita tidak tanggung jawab. Seperti contoh di atas, pada saat seseorang itu tanah dikuasai oleh seseorang, orang lain atau bangsa lain. Akibatnya seseorang itu tidak bisa mengelola tanahnya sendiri, tidak mengelola rumah tangganya sendiri, tidak bisa melakukan mungkin budidaya, pemberdayaan, tidak bisa melakukan. Tidak bisa melakukan dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri, lingkungannya. Itu namanya nggak berdaulat kan gitu kan. Sehingga kita tuh bisa saja dijajah secara teritorial, dijajah secara ideologi,
dijajah secara politik, dijajah secara sosial, dijajah secara ekonomi, dijajah budaya, kemandirian dan pemikiran dan sebagainya. Atau kita sendiri yang sesungguhnya sebagai penjajah, menjajah paling tidak terhadap diri kita sendiri. Kan bisa jadi begitu. Kapan itu? Orang yang merdeka itu seperti apa sih? Apakah bertindak sebebas-bebasnya? Kita katakan demikian, merdeka secara teritorial. Tadi contohnya adalah berkaitan dengan tanah. Bisa melakukan budaya dan kebudayaan dan tata kelola kehidupan. Budaya ideologi. Ideologi itu prinsip-prinsip kehidupan yang akan memberikan arah dan sasaran Anda, sasaran kita dalam menjalani kehidupan. Kamu orang yang ideologis enggak sih? Orang yang punya ideologi apa enggak sih? Orang yang mengetahui prinsip tentang prinsip-prinsip kehidupan. Orang yang tidak memiliki ideologi akan mudah terombang-ambing, mudah dijajah secara budaya, dijajah secara pemikiran, akan dijajah. Orang yang tidak memiliki ideologi, moralnya akan terjajah, akhlaknya akan rusak, adabnya hilang. Kita terbebas dari, atau kita politik, apakah demokrasi yang ada sekarang ini menunjukkan bahwa itu berarti sebuah kemerdekaan? Kita ingat bahwa di dalam konstitusi preambul pembukaan menghantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Jadi kita itu di depan pintu kemerdekaan, supaya kita berada di dalam pintu kemerdekaan. Siapa yang mewujudkan supaya kita itu dijerone di dalam kemerdekaan? Kemerdekaan di tahun 45 itu ungkapan preambulnya, pembukaannya itu baru ungkapan menghantarkan ke depan pintu gerbang terbebasnya dari penjajahan. Itu ungkapannya adalah menghantarkan ke depan pintu kemerdekaan. Itu baru menghantarkan ke depan pintu kemerdekaan. Kemudian bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu? Apa yang diisi? Apa yang diisi? Yang diisi itu kan gerbang kemerdekaan toh, baru gerbang menghantarkan ke depan pintu. Tadi ini kan berarti kan belum merdeka, masih di depan, belum masuk dalam kemerdekaan, cik nik jobo. Terus kamu mengisi kemerdekaan, yang tepat apa? Menghantarkan ke pintu gerbang gitu. Apa sing diisi? Jadi gelasnya cik kosong, sudah ada air, sudah ada kompor, sudah ada gula, sudah ada teh, nah, gitu kan? Sudah ada gelas, sudah ada air. Semula air dijajah, semula gula kio dijajah, semula air, gula, gelas itu dijajah. Kita nggak bisa menentukan bentuk jenisnya gelas, gitu ya. Reget apa kotor atau najis nggak tahu, isinya juga sama. Kemudian ada seseorang, nih saya kasih ini air, ini gula, ini kompor, ya, ini teh. Ini saya menghantarkan ke pintu
minuman teh, mengantarkan ke pintu gerbang. Jadi ini di sini kan belum berwujud teh yang siap diminum. Jadi masih dijobo. Terus kamu ngisi kemerdekaan, piye? Wong rong enek teh gelas iki. Artinya bahwa kita mengisi kemerdekaan itu gelasnya diderni cek kosong gitu kan. Apa yang terjadi? Pura-pura merdeka, pura-pura harusnya hilang. Tapi teh di dapur. Kan itu yang terjadi tuh. Wong menghantarkan ke pintu gerbang. Ayo, bias kemudian mewujudkan kemerdekaan ini. Apa yang seharusnya dilakukan? Kompor dinyalakan, air dimasak, teh, formulanya membuat teh dibuat, kan gitu toh? Ngisi kemerdekaannya apa? Jika telah menjadi teh, maka teh itu dikatakan mengisi kemerdekaan. Teh itu dapat kamu suguhkan ke tamu yang supaya tamu itu nggak menjajah kamu, ngolok tamu kayak mengkogene ora disuguh kan gitu kan. Nah, dijajah kan gitu. Tapi saiki masalahnya kita itu sudah di dalam gerbang opposite seperti 45 di pintu gerbang. Kuwi masalahnya. Kalau kita nggak tahu unsur kejadian manusia apa yang dimerdekakan, instrumennya gimana, kapan disebut elemen, mana yang elemen, kapan disebut instrumen, apa yang disebut instrumen.